Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Aduh, berjumpa kembali nih dengan kita ya. Iya. Ini waduh layarnya belum nyala ya. Iya benar. Ini Pak. seneng banget nih kita berdua, saya dan Kang Ilham untuk Betul. bisa ketemu dengan ibu hebat ya yang ada di komunitas IHB. Ya, sebelum mulai mungkin kita bisa perkenalan dulu. Nama saya Ilham Putra Kusuma dan rekan saya Reza Hidayatullah. Betul. Jadi insya Allah malam hari ini kita akan memandu jalannya webinar pada malam hari ini tentang ibu hebat, ibu berdaya. Ini suara kita by the way masuk kan? Terdengar dengan jelas kan? Ya teman-teman, gimana suara kita? Apakah cukup jelas didengar di sana? Boleh minta feedbacknya dulu. Ya, kita juga mau lihat yang ada di Instagram gimana suaranya. Oke, ini kita live dari Instagram juga ya. Halo kawan-kawan yang di Instagram. Oh, Pak. Tolong TV-nya belum nyala. TV-nya belum nyala. Jelas katanya suaranya. Wih, mantap. Mantap. Clear ya? Mantap. Clear. Oke. Seperti biasa Iya. untuk teman-teman semuanya dan ibu hebat ya. Pada malam hari ini kita ada acara apa nih, Kak Ilham? Ya, kita ada webinar tentang materinya yaitu Ibu Hebat, Ibu Berdaya bersama Kak Nilam Sari. Tapi sebelum itu nggak afdol kayaknya kalau kita nggak sapa-sapa dulu ada dari kota mana aja ini. Iya, bener banget. Ya. Kita mau tahu nih teman-teman dari kota mana aja nih yang datang di acara webinar malam hari ini. Betul. Oke. Ada dari kota mana aja? Coba Ibu boleh di komen di kolom live chat, di kolom komentar yang hadir dari kota mana aja. Yang di Instagram juga boleh banget, silakan. Silakan chat aja. Di Instagram juga silakan chat dari kota mana aja. Yang dari YouTube juga bilang Cianjur. Wow, Cianjur hadir. Karawang. Putus. Ya. Makassar, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Lampung. Wah, keren. Malaysia juga hadir. Ada dari luar negeri. Ada yang luar negeri. Keren. Alhamdulillah ya. Ya. Ternyata semangat semua ya nih. Betul. Benar-benar ibu hebat semua nih ya. Ini ya? Malaysia nih, Kak Siti Aminah. Wah, waduh, luar biasa. Terus ada dari Tasik juga, ada dari Cimahi. Cimahi dekat ya, dekat sini. Tetangga sini. Ada dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur di mana Kak Silvi? Kalimantan Timurnya. Kemudian dari Bengkulu. Wah, dari Bengkulu. Ada dari Bogor. Dari Bogor Ya, juga. betul. Ini kita sambil menunggu ya untuk kawan-kawan yang di Instagram kalau suaranya masih kurang bagus, kita lagi coba perbaiki. Betul. Dari Dumai. Wah, ini Dumai Riau ya, dekat Pekanbaru, Purbalingga. Iya, betul. Jawa Tengah juga hadir ya. Jadi Pandeglang Banten juga hadir malam hari ini. Jadi banyak banget ya nih ibu-ibu datang dari segala penjuru di Indonesia untuk menyaksikan webinar pada malam hari ini. Iya, dan insya Allah bermanfaat sekali webinar malam hari ini. Dan malam ini kita open free untuk publik. Silakan di-share link webinarnya, silakan dibagikan ke siapapun, ke kerabat, ke teman, dan sebagainya. Silakan. Oke, kayaknya sesi pertama kita mau menghadirkan salah satu dari foundernya IHB nih. Iya, yang sudah ada banget nih. Iya, yang sudah ada di belakang layar dari tadi. Iya, sudah ready ya. Iya. Dan ini akan menyapa ibu-ibu semuanya dan betul. Yang pasti salah satu founder IHB ini akan memberikan sedikit kata-kata untuk teman-teman semua yang ada di Ibu Hebat Berusaha. Betul. Untuk Kak Shirin, apakah sudah siap? Boleh minta jempolnya kalau udah siap. Udah kayaknya ya. Sudah siap Kak Shirin kayaknya. Sepertinya udah siap ya. Kita tunggu sinyal jempolnya dulu Kak Shirin. Kak Shirin udah siap ya? Oh, udah kali ya? Udah ya. Oke, kalau gitu. Siap. Oke, kalau gitu langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah di kolom live chat, di kolom komentar, dan mari kita sambut Kak Shirin. 1, 2, 3. Assalamualaikum Kak Shirin. Kak Shirin, mohon maaf kayaknya masih di mute. Masih di mute kayaknya mic-nya. Masih di mute.
Ah. Kak Sirin. Assalamualaikum Kak. Masih belum ada suaranya. Belum ada suaranya Kak Sirin? Coba. Assalamualaikum. Nah, ini baru ada. Baru kedengeran. Gimana Oke. sih untuk para ibu yang belum gabung di sini? Ada saran kah atau gimana? Nah, jadi kan memang Ibu Hebat Berusaha ini kan aku, Kak Kia, sama Kak Bella. Kita bertiga waktu awal itu kita berpikir kita mau bikin apa gitu kan. Mungkin yang udah pernah ikut webinar sebelumnya udah dengar penjelasan aku, tapi nggak apa-apa aku ulang. Aku pengen bikin sesuatu yang pastinya iya bener ujungnya akan berbisnis bareng-bareng, tapi kita nggak pernah pengen memaksa orang untuk join bisnis bareng kita. Tapi aku pengen orang yang semuanya yang di sini mereka bisa dapat teman baru, bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang mahal tapi dengan harga yang murah. Yang aku yakin nih, yang udah join sama kita pun udah banyak banget yang udah punya bisnis sendiri sebenarnya. Iya. Tapi mereka masih bingung cara mengatur bisnis itu seperti apa. Nah, makanya aku waktu itu mikir gitu, oh oke kita bikin ada produk-produk yang memang nanti affiliate kita tuh bisa jualin juga, mereka bisa dapat untung juga di sini tanpa mengeluarkan modal. Terus mereka ngeluarin uang yang nggak banyak, tapi mereka bisa dapetin ilmu yang mahal banget gitu. Karena aku mikir gini, kalau misalnya semua orang kan nggak semua orang punya kemampuan untuk ikutan seminar bisnis yang harganya jutaan gitu. Jadi aku mikirnya kenapa enggak kita bikin nggak lebih dari 200.000 per orang, tapi mereka bisa dapetin ilmu yang worth-nya tuh jutaan gitu. Dan mereka bisa, aku senang sih kayak kemarin tuh ada yang capture it, mereka sampai bikin grup sendiri kayak Bandung, ayo teman-teman Bandung kita jadi ngobrol sendiri gitu loh. Akhirnya kan kayak support sistemnya tuh baru lagi, ketemu teman-teman baru lagi gitu kan. Ada yang Aceh, tim Aceh kita bikin Telegram yuk gitu. Kayak aku seneng sih, maksudnya kayak kita semua kan semuanya tuh seperjuangan nih sekarang. Lagi pada banyak yang susah banget karena COVID ini kayak nggak tahu mau ngapain dan semuanya itu sekarang online. Tapi banyak juga yang nggak sadar sebenarnya bisnis online itu gede banget gitu. Mau ada COVID ataupun tidak ada COVID. Ya especially pas ada COVID ini orang mau belanja gimana lagi kan? Pasti kan lebih nyaman online kan. Betul. Gitu. Tapi kan Setuju banget. semuanya itu nggak segampang itu mempromosikan sesuatu di online. Itulah yang akhirnya aku sama yang lainnya bentuk Ibu Hebat Berusaha ini, aku pengen pada rajin ikutan webinarnya. Kalau yang nggak bisa ikutan live nanti mungkin denger rekamannya. Dan aku senang orang tuh banyak banget yang nge-share catatan mereka gitu kan. Ilmu itu mahal ya gitu, dan ilmu tuh bisa diturunkan ke anak-anak juga gitu. Jadi wadah ini yang mudah-mudahan aku sih berharap mudah-mudahan dengan adanya produk-produk kita nanti insya Allah makin banyak bisa bermanfaat buat banyak orang juga, bisa banyak juga yang dapat untung di situ tanpa ngeluarin modal gitu kan. Tapi apa yang mereka sudah spend di sini mereka bisa dapetin ilmu-ilmu yang mereka bisa terapin di bisnis mereka lainnya, bukan hanya di kita gitu loh. Jadi cita-citaku itu sih kayak karena aku senang, aku bilang dari awal aku nggak mau cuman ngebahas bisnis aja, pengen dong ada webinar parentingnya, pengen dong ada webinar lainnya yang kadang-kadang kan ibu-ibu nggak tahu cara ngebagi waktu ngurus anak sama kerja gitu kan. Nah kita butuh tuh penyuluhan dari expert-expert di sini yang tahu tuh, yang bisa ngasih tahu caranya. Dan lucunya sih terakhir sih banyak banget yang mention ke aku waktu tentang parenting ya, malah sepertinya ibu-ibu ini banyak sekali yang sama sih yang agak sakit kepala lama-lama ya di situasi COVID ini ngedidik anaknya karena tensinya agak naik sepertinya. Sama-sama. Iya. Tas dulu. Jadi pas mungkin ada yang kelewatan ya, nanti insya Allah akan ada lagi ya. Parenting kemarin tuh yang paling ngena tuh
pas temanya itu sama anak jangan ngegas. Banyak banget yang mention ke aku, pengen nangis-nangis, melukin anaknya habis marah, dan lainnya kan. Jadi kayak aku seneng sih, maksudnya mudah-mudahan wadah ini bermanfaat dan aku berdoa setiap hari mudah-mudahan Allah kasih kesempatan supaya kita bisa sukses bareng-bareng di sini gitu sih. Betul, insya Allah. Ya itu, betul. Itu Iya. kemarin yang pas materi sama Coach Tika kemarin, yang cara mendidik anak tanpa ngegas kemarin ya. Itu menarik banget itu. Keren banget materinya itu. Menarik banget. Abis itu pada mewek dong. Iya, dan pembawaannya juga ya waktu itu emang wah terlarut lah. Emosional ya. Oke, Iya, terakhir jadi, nih. Ya, gimana? Iya, jadi mudah-mudahan ya, Bismillah, kita juga lagi develop banyak banget produk yang aku pengennya itu bermanfaat juga untuk kita semua, dan bisa affiliate kita bisa mendapatkan untung yang banyak, walaupun Ya. nggak ngeluarin modal gitu, nggak ngeluarin modal banyak. Jadi, tapi kan produk itu nggak gampang ya ngebuatnya. Jadi kita bikinnya itu bener-bener mikir, dan sekarang udah ada sebenarnya di kita itu udah ada produk yang baru kita launching, namanya Bumbu Ibu gitu. Dan aku sih berharap pelan-pelan mudah-mudahan affiliate di Ibu Hebat Berusaha ini bisa sama-sama untuk menjadi penjual bumbu ibu dan sama-sama untung gitu. Ada juga kan Insya Allah. kosmetiknya Kak Bella gitu ya. Ya. Nah, dan mungkin kalau misalnya kalian ngerasa puas dengan seminar-seminar kita, please share sama yang lainnya juga. Mudah-mudahan bermanfaat juga untuk jadi member kita juga ke yang lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita sukses bareng-bareng kan insya Allah makin besar, makin dikenal orang, makin lebih gampang nanti kalian jualannya juga sih sebenarnya gitu. Betul. Iya, betul banget Kak Sirin. Insya Allah. Oke, Insya Allah. terakhir boleh nggak Kak Sirin satu lagi? Kak Sirin punya tips-tipsnya nggak? Ini sesama ibu-ibu ya, kan buat jualan bumbu ibu itu punya tipsnya nggak? Gimana kalau nawarin ke sesama ibu gitu? Ya. Jadi gini sih, sebenarnya sekarang kan zaman medsos, jadi memang harus Instagramnya itu harus bagus gitu ya. Terus juga sebenarnya dari mulut ke mulut juga kita harus tahu banget nih produk knowledge-nya gimana. Kenapa bumbu ibu ini harganya lebih tinggi? Karena non MSG, karena dia itu aman buat anak-anak, karena ya ini tuh organik kan gitu kan. Jadi untuk setiap hari pakai itu nggak ada masalah, insya Allah bagus gitu kan. Dan aman buat ibu hamil, nyusuin, anak kecil gitu. Jadi kalau untuk kesehatan keluarga mungkin yang bisa dipromosikan adalah kalau kesehatan keluarga, karena kesehatan itu kan mahal gitu dibanding kita bukan dibanding ya, kita jual sesuatu tapi bagus untuk kesehatan keluarga juga gitu sih. Itu kan bisa dipakai sekeluarga juga, karena gini, untuk affiliate kita kan juga mereka akan ada untung dan yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya terlalu murah banget juga nanti yang lainnya kasihan juga gitu kan. Iya, benar. Bener banget. Itu non MSG pokoknya itu insya Allah sangat sehat dan aman. Itu poin value yang teman-teman harus tahu ya. Dan yang nggak ada pengawetnya. Betul banget Kak Sirin. Oke. Mungkin itu aja sesi pertama bersama Kak Sirin. Ini atas waktunya Kak Sirin ingin ketemu dengan ibu-ibu hebat yang ada di komunitas ini, dan walaupun Kak Sirin waktunya cuma sebentar, tapi saya yakin kehadiran beliau ini bisa memberikan inspirasi juga bagi para ibu hebat yang hadir di webinar malam hari ini. Betul, insya Allah. Makasih banget sekali lagi Kak Sirin. Makasih kakak-kakak. Tolong dibimbing namanya. Terima kasih. Kak Sirin jangan lupa istirahat juga Kak Sirin. Iya betul. Iya. Biar lebih semangat lagi besok-besok. Oke, makasih Kak Sirin. Terima kasih banyak Kak Sirin. Sama-sama. Selamat belajar. Oke.
Yes, Itu halo dia semua tadi. tadi. Kita sudah dengerin ya tadi sedikit kata motivasi dari Kak Sirin Iya. buat ibu-ibu semuanya yang ada di malam hari ini ya. Betul, luar Dan biasa. Luar biasa banget ya. Jadi kita bisa belajar juga dan seperti biasanya Ibu Hebat malam hari ini kan kita selalu ada jadwal setiap minggunya buat Ibu Hebat berusaha di Indonesia bisa belajar di komunitas ini. Ya. Karena ini salah satu benefit dari ibu-ibu yang bergabung di sini ya sebenarnya ya. Gitu. Betul. Dan ini kan karena dibuka untuk umum, mungkin juga banyak belum tahu nih Kang Ilham ya. Kenapa ada komunitas seperti ini gitu ya? Iya, kenapa tuh Pak Reza? Kenapa dibuat komunitas Ibu Hebat berusaha ini? Iya betul. Jadi komunitas ini diinisiatif oleh founder dari IHB ya, dari Kak Sirin, Kak Bella sama Kak Saskia, di mana mereka bertiga begitu melihat bahwa dampak pandemi ini begitu berdampak besar ya pada ekonomi banyak orang di Indonesia, terutama ibu-ibu ya, karena ibu-ibu yang tadinya harus produktif, harus kemana-mana, kemudian juga suaminya harus bekerja, tiba-tiba tertahan di rumah, dan mau nggak mau ini memaksa kita untuk lebih banyak di rumah, dan akhirnya mau nggak mau kita seperti dipaksa untuk belajar online sebenarnya, seperti itu ya? Iya, betul. Mau nggak mau, dan kita pun seperti ini ketemunya online terus ya? Iya, betul. Dan sebenarnya justru ada hikmah di balik itu semua ya. Justru gara-gara pandemi itu akhirnya IHB berdiri, dan kebetulan sekali program yang kita adakan itu memang kebanyakan berbentuk online ya Kak Ilham ya? Ya, betul. Dan bisa dipelajari dimanapun, kapanpun. Betul. Dan banyak banget benefit yang bakal teman-teman dapetin kalau teman-teman bergabung di IHB ini ya. Iya, betul. Karena teman-teman nggak cuma sekedar belajar mengenai bisnis, teman-teman juga bisa belajar mengenai parenting juga ya. Iya. Ya? Finansial juga Finansial nanti. juga, bisa belajar juga mengenai manajemen keluarga, dan juga kita akan belajar dari orang-orang hebat ya, yang sudah praktisi, yang sudah terbukti, yang akan men-sharingkan pengalaman mereka, dan kita bisa belajar langsung di acara seperti ini setiap minggunya. Betul. Nah ini nih tentang yang akan mengisi webinar kita. Nah, sepertinya Pak Reza tahu nih siapa nih yang akan mengisi webinar pada malam hari ini. Iya, yang mengisi webinar pada malam hari ini ibu-ibu hebat semuanya, itu juga seorang ibu-ibu yang betul-betul beliau ini punya bisnis ya di mana-mana, dan punya bisnis banyak, dan juga beliau adalah owner dan CEO dari PT Sari Kreasi Boga ya. Iya. Dan luar biasanya beliau ini seorang wanita yang tangguh banget dan betul-betul terbukti ya. Sekarang juga punya bisnis di mana-mana loh. Yang saya dengar tuh bisnisnya banyak nih loh. Iya. Ya, jadi ada dari makanan, ada apa dari aja skincare, tuh? makanan ada, skincare ada gitu ya. Jadi hebat banget deh, dan ini bisa jadi inspirasi juga buat ibu-ibu yang ada di webinar malam hari ini, buat belajar dari pembicara utama kita, bintang utama kita pada malam hari ini. Betul. Kayaknya udah pada nggak sabar ya, ibu-ibu. Gimana kita langsung sambut saja langsung sekarang, Wibu? Iya, yuk. Masih pada hadir kan ya? Kita tunggu dulu komennya nih. Iya. Takutnya pada ketiduran. Betul. Ini yang datang di webinar ini pada sudah hadir semuanya. Kita mulai komennya teman-teman. Masih standby kan? Apakah masih standby? Apakah ketiduran? Kita akan siap masuk ke materi utama pada malam hari ini tentang ibu hebat, ibu berdaya. Betul. Bersama Kak Nilam Sari. Ya. Oh, masih pada hadir katanya, masih standby. Oke. Dari Malaysia juga masih standby loh, luar biasa. Wah, mantap. Jadi kayak Kak Nilam ditunggu banget ya sama ibu-ibu bahkan dari negeri jiran. Iya, udah pada siap nerima materi pada malam hari ini. Nah, buat kawan-kawan yang di Instagram, buat ibu-ibu yang di Instagram, kalau memang kurang bagus experience-nya silakan pindah ke YouTube aja. Ya. Bisa klik di story yang udah di swipe up itu kan udah ada, atau boleh langsung aja search di YouTube. Ibu Hebat Berusaha. Nanti akan ada siaran live ini. Oke, langsung aja mungkin ya. Ya, kita langsung saja. Ya. Kita sambut pembicara utama kita pada malam hari ini dalam hitungan 1, 2, 3. Halo, Assalamualaikum Kak Nilam. Halo semuanya, sehat semua? Apa kabarnya Kak Nilam? Alhamdulillah sehat. Kak Nilam apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Ilham, sehat semua.
Wah, luar biasa. Iya nih Kak Nilam. Ini saya sering dengar juga nih tentang biografi Mbak Nilam dengan pengalaman bisnis yang banyak ya. Dan Betul. kita nih juga, walaupun membaca acara malam hari ini, kita juga pengen banyak belajar juga nih sama Nah, Kak Nilam gitu loh. Itu dia. Kita juga nggak sabar ya Benar. mau menimba ilmu dari Kak Nilam. Tapi sebelum itu boleh mungkin disapa dulu ini para ibu hebat yang sudah hadir. Ya, betul Kak Nilam. Silakan Kak Nilam. Halo untuk ibu-ibu semua yang hadir malam ini. Perkenalkan nama saya Nilam. Terima kasih banyak udah diundang hari ini. Semoga malam ini kita bisa banyak discuss ya. Saya pun masih belajar, saya pun juga masih, seneng banget tuh kadang kalau ada sama ibu-ibu tuh kan kita bisa jadi discuss, bisa jadi saling curhat gitu kan. Nah itu justru saya kadang yang belajar nih Mas gitu. Jadi more than happy nanti kalau misalkan kita bisa discuss, bisa sharing. Kalau saya sih mungkin sharingnya lebih bisnis ya, tapi kan namanya ibu-ibu tuh kan kompleks ya permasalahannya Pak. Benar. Halo ibu-ibu semua ya, sampai yang ada di Malaysia. Seneng banget nih bisa ketemu malam ini. Nah, tadi Kak Nilam bilang Kak Nilam juga masih banyak belajar. Nah, apalagi kita ya yang masih sangat awam. Jadi ini sangat harus sekali malam hari ini kita fokus, kita rapatkan duduknya, kita tegakkan duduknya dan siap menerima dari malam hari ini. Nah, kita mau bicara tentang apa nih? Mau ngobrolin tentang apa nih? Iya, ngomong-ngomong malam hari ini kita bahas tentang apa ya, Mbak Nilam ya kira-kira ya? Tentang apa ya? Kalau saya mungkin lebih ke start bisnis aja mungkin ya, start bisnis kuliner gitu. Mungkin kalau ibu-ibu tuh kan biasanya hobinya masak, Mas. Nah, dari masakan tuh gimana sih bisa jadi sebuah bisnis gitu kan. Nah, yang lucu adalah sebenarnya saya tuh nggak bisa masak, tapi bisa punya bisnis kuliner gitu kan. Nah, ini serunya nih gitu. Iya, itu. Hebat banget ya, nggak bisa masak, bisa punya bisnis kuliner. Nah, apalagi bisa masak. Itu lagi gitu ya. Nah, itu dia. Kalau bisa masak mah harusnya udah jago banget, Mas, ya kan? Iya, benar-benar. Ya, Oke. Kita tunggu, kita benar-benar lagi menunggu nih, apalagi buat yang datang di webinar ini pasti nggak sabar nih kita belajar bersama dari seorang wanita yang luar biasa dan sangat tangguh dan punya bisnis dan akan menceritakan mengenai bagaimana start berbisnisnya. Dan ini sebuah poin yang betul-betul kita semua nantikan. Jadi kita akan belajar langsung dari Mbak Nilam di acara webinar malam hari ini. Betul. Oke, kalau begitu untuk mempersingkat waktu mungkin kita bisa langsung saja masuk dulu ke materi Kak Nilam. Untuk waktu dan tempatnya mungkin kami persilakan. Ya, silakan Kak Nilam. Oke. Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nilam Sari, founder dari Kebab Turki Aba Raffi. Sebenarnya kalau yang namanya dibilang berbisnis ya, saya sudah kurang lebih hampir 17 tahun di bisnis, Bu. Dan memang memulai bisnis ketika saya berusia 19 tahun. Jadi memang memulai bisnis tuh bukan dengan sesuatu yang kalau mungkin orang mikir ya modalnya gede atau pasti sudah jago atau ada turunan pengusaha, enggak. To be honest, saya pun dulu kalau zaman masih muda tuh naik angkot gitu ya, tapi kemudian memutuskan untuk memulai membuat sebuah bisnis makanan karena pada saat itu saya menikah muda. Nah, otomatis kan harus mikir ya, oke ini anak gimana ini untuk biaya sekolahnya, belum sekolah juga sih, kayak biaya pampersnya, biaya susunya dan lain-lain. Nah, akhirnya kan jadi mikir, oke kalau gitu harus cari pekerjaan gitu kan. Nah, sedangkan waktu dulu saya menikah muda itu ketika semester 3. Nah, ketika semester 3 itu kan kita masih belum punya ijazah, masih belum punya pengalaman. Ya udah, akhirnya kita decide untuk memulai bisnis dan itu adalah dengan modal 4 juta rupiah. Modal 4 juta rupiah itu akhirnya kita pakai untuk beli gerobak 2 juta, 500 ribu untuk beli peralatan, 500 ribu untuk beli bahan baku, 500 ribu untuk sewa tempat, and the other 500 ribu adalah untuk persiapan bulan berikutnya. Simple banget ibu-ibu ya. Dan jujur belum ada pengalaman bisnis. Jadi akhirnya yaudah mulai aja dengan gerobakan karena saya suka makan. Nah akhirnya yaudah kenapa nggak kita jual makanan aja. Nah singkat kata kita ngambil waktu itu bahan bakunya adalah dari ada satu brand makanan gitu ya yang they sell everything tentang burger, hotdog,
sausnya, sosisnya, dan lain-lainnya. Nah, akhirnya kita buat yang namanya Yummy Burger pada saat itu jualan burger dan hot dogs. Alhamdulillah pada saat itu lumayan jalan dan satu hari itu bisa omsetnya sekitar 400.000 ya zaman dulu itu 2003. Wah itu rasanya udah gede banget buat kita. Nah, setelah dari satu gerobak kita puter tuh duitnya ya. Akhirnya jadi 2 gerobak, puter jadi 3 gerobak, puter sampai akhirnya setahun kita punya 5 gerobak. Nah, jujur menduplikasi dari satu outlet ke outlet yang lain itu tidak mudah gitu ya. Tapi kemudian tiba-tiba dari Jakarta ada satu brand namanya Edam Burger. Nah, Edam Burger ini tiba-tiba masuk ke Surabaya dan mereka itu marketingnya jago banget. Mereka bagus di marketing, bagus di sales, bagus di brandingnya dan bahan bakunya pun juga lebih standar ya. Namanya juga orang sudah punya pengalaman. Singkat kata, kita kalah banget dengan perkembangannya Edam Burger karena Edam Burger itu dalam 3 bulan berikutnya itu bisa buka kurang lebih sampai 60 outlet ya hanya dalam 3 bulan karena mereka menjual sistem kemitraan. Nah, itu akhirnya mereka berduplikasi dan buka dengan cepat tuh di Surabaya. Sedangkan kita kan anak masih lucu gitu ya, 19 tahun, terus masih buka bisnis sendiri, masih meraba-raba market, nggak ngerti. Otomatis akhirnya kita kalah. Dan sehari itu omset tinggal 10.000. 5.000, 15.000 gitu ya. Dan singkat kata intinya kita harus menutup outlet kita karena makin lama makin rugi dan kita sudah nggak kuat. Nah kebetulan pada saat itu orang tua tuh sempat kerja di Qatar, mereka TKI. Mereka bukan orang kaya ya, tapi punya privilege untuk yang namanya setahun sekali dapat tiket balik ke Indonesia. Nah akhirnya mereka mikir, yaudah deh kalian aja pergi ke Qatar gitu kan, ngabisin liburan di sini gitu kan, daripada kita yang balik gitu ya, kalian yang ke sini. Nah, akhirnya kita spending sebulanan di Qatar. Nah, mereka itu curiga. Kalian kenapa sih kok kayaknya hidup segan mati tak mau gitu kan? Kalian ada yang disembunyiin ya? Terus kita yang enggak, baik-baik aja, semua baik-baik aja gitu kan. Dan yang lucu lagi adalah orang tua kita itu ngomong gitu kan ke semua orang, ini anakku buka outlet loh di sini, buka outlet di sini, nanti mau buka di mana lagi gitu kan. Padahal kita yang diem-dieman gitu yang sudah, duh ini orang tua nggak ada yang tahu ya outlet kita sudah tutup. Nah itu menjadikan kita cambukan untuk akhirnya ya udah deh kalau gitu kita gimana caranya harus bisa bangkit. Singkat kata kita pergi keluar di apartemen gitu ya jalan-jalan dan kok di setiap pojokan tuh ada kebab. Nah kebab ini ada center point of attraction-nya ya, daging kebab muter-muter, terus baunya benar-benar mengintimidasi gitu kan, dan wangi gitu. Nah terus ternyata ketika orang beli kebab, itu mereka nggak makan di tempat, jadi kayak grab and go food gitu ya. Nah konsep ini kan sebenarnya sama dengan konsep burger yang kita jual di Indonesia. Wah ini kayaknya lucu juga ya kalau misalkan bisa kita bawa ke Indonesia. Akhirnya kita belajar cara buat kebab, kita bawa beberapa bumbunya, kita masak di Indonesia, kita adjusting rasanya gitu ya supaya rasanya lebih ke rasa Indonesia. Alhamdulillah kok orang suka gitu ya. Tapi ternyata pun bumbu dari Qatar pun nggak bisa kita pakai karena memang sangat mahal kalau kita impor. Otomatis kita kemudian merubahnya menjadi bumbu dengan selera lokal gitu ya, yang memang harganya lebih murah karena kita jualnya juga di gerobakan, otomatis harganya bisa terjangkau ya dan rasanya pun juga tidak terlalu bule-bule banget gitu ya. Nah dari sana akhirnya kita coba untuk buka satu gerobak, kita kasih nama kebab gitu ya. Nah pas kita kasih nama kebab orang yang bingung, ini apa toh mbak gitu, kok apa kebab ini apa gitu kan. Nah itu menjadikan pertanyaan terus ya, orang-orang tuh kayak apa sih ini kebab gitu kan. Nah satu orang dijawab mah oke, tapi bayangin ya kalau sehari itu ada 50 orang tanya itu kan something ya. Nah akhirnya ya udah gitu kita yang mencoba untuk aduh kayak ini brandingnya nih harus diperbaiki gitu. Akhirnya brandingnya kita ganti dengan nama Kebab Turki Baba Raffi. Nah Raffi itu nama anak saya yang pertama, harapan kita adalah nama anak bawa rezeki. Setelah singkat kata kita kasih nama Kebab Turki Baba Raffi, orang pada suka gitu ya, itu jadi kayak word of mouth di satu kota gitu ya. Dan singkat kata pula ada banyak orang yang mulai tanya gitu kan, Menilam kalau aku mau buka nih gitu kan pakai nama Baba Ilham boleh nggak gitu kan, pakai namaku sendiri boleh gitu ya, beli aja gerobaknya ke saya, beli aja bahan bakunya ke saya. Pikir saya lumayan ini buat beli susu sama beli Pampers gitu kan.
Nah, kemudian juga akhirnya ada beberapa orang lagi yang mulai nanya seperti itu. Hingga di satu Surabaya itu dalam waktu cepat banyak orang jualan kebab dan mereka semua rata-rata adalah mitra saya. Kita belum ngomong franchise ya. Nah, tapi ternyata yang kita pelajari adalah zaman dulu orang itu masih belum paham tentang apa itu usaha. Orang hanya paham kalau usaha itu oke, untung saya berapa sih gitu ya. Balik modalnya berapa? Dan kemudian adalah yang paling penting adalah bagaimana maksimalisasi untuk profitnya. Nah, kemudian jadi berantakan setelah itu karena banyak banget teman-teman yang komplain. Nilam, aku beli kebabmu, tapi kok rasanya kurang oke. Nilam, aku beli ini kok orangnya ngawur gitu kan. Nah, itu akhirnya menjadi backstabbing untuk kita ya. Dan dari sana akhirnya kita belajar, ternyata kita harus yang namanya belajar kayak ke coach, ke consultant, ke beberapa sekolah gitu ya, short course untuk belajar tentang yang namanya franchise. Karena kita baru tahu yang namanya McD, KFC itu kan big brands yang mereka punya banyak restoran tapi standarnya sama gitu ya, dimanapun cara pelayanannya, seragamnya, makanannya, dan lain-lainnya. Nah, singkat kata, akhirnya kita we go with franchise dan kita mulai masuk ke asosiasinya, kita belajar tentang apa itu franchise gitu ya. Kalau franchise itu kan punya 5 syarat ya, salah satunya adalah usahanya sudah lebih dari 3 tahun. Yang kedua sudah lebih dari 5 outlet. Kemudian sudah ada PT-nya atau legal usahanya. Terus brandnya pun sudah terdaftar di Haki. Yang kelima sudah terbukti untung, begitu ya. Jadi memang at the end of the day kita mulai go with franchise dan kita mulai ikut pameran-pameran. Akhirnya Barafi mulai buka nggak cuma di Surabaya, kita mulai buka di Malang, di Jogja, di Semarang dan kota-kota lain. Dan alhamdulillah akhirnya kita bisa berkembang di seluruh Indonesia. Sekarang Barafi kita sudah ada kurang lebih 1.500 outlet dan terakhir kita buka di India. Sekarang Barafi sudah ada di 10 negara. Seperti itu. Oke, kita go with presentasi ya. Next, Mas, bisa minta tolong? Ya, jadi kalau yang namanya kita ngomong namanya inovasi ya ibu-ibu gitu kan, yang namanya bisnis tuh harus gimana sih gitu, karena sekarang kan banyak banget ya orang jualan bisnis dan kadang tuh kita sampai bingung ini harus bedain apanya ya supaya kita bisa dilirik sama orang. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah sebenarnya kita harus inovasi dari banyak hal. Ini hanya salah satu contoh ya beberapa hal yang kita lakukan di Barafi. Karena yang saya bisa ceritakan adalah pengalaman saya ketika saya handle di Barafi ya. Nah, salah satunya adalah packaging. Nah, kalau kita ngomong yang namanya packaging kebab di luar negeri, itu biasanya pakai kertas. Nah, kalau pakai kertas tuh kan jadi kayak, kalau makan tuh sausnya kemana-mana gitu kan, jadi kotor gitu kan, jadi jelembret gitu kan. Nah, akhirnya kita mikir, kalau gitu kita harus buat bungkus yang praktis, gampang dibawa kemana-mana, cakep, kemudian kalau dibuat oleh-oleh itu kayak pantas gitu ya. Nah, akhirnya kita buat bungkus seperti ini. Tapi ternyata banyak juga orang komplain, Mbak Nilam, aku beli kebabmu, udah masak 15 menit, aku keluarin kebabnya kan nggak bisa tuh keluar sendiri. Akhirnya tak balik bungkusnya, tak gini-giniin, lah ternyata kok kebabnya jatuh Mbak, gitu kan. Nah, itu jadi masukan juga buat kita, oh ternyata kebab aja untuk bungkusnya harus kita pikirin banget ya, gimana gitu. Ya udah, dari sana akhirnya kita coba untuk trial buat bungkus disobek gitu ya. Tapi kalau disobek itu juga akhirnya kayak kan sama aja jadi berantakan ya, jadi nggak rapih gitu kan. Kita harus trial lagi gitu kan. Nah, bungkusnya akhirnya next kita coba untuk membuat yang ada tarikannya. Karena kalau ada tarikannya itu kebabnya keluar sendiri ya, berasa kayak naik elevator gitu ya. Nah, what we called yang ini ada lidah merahnya itu ya dengan nama pull up experience. Jadi dengan makan kebabnya ditarik, kebabnya keluar. Nah, bungkus sendiri itu juga bisa kita macem-macemin ya, dan itu bisa jadi untuk kita mendapatkan uang gitu. Karena selama ini orang mikir bungkus ya bungkus, ya udah mau diapain gitu. Padahal enggak. Contohnya di bungkus Barafi. Nah, kalau Barafi sendiri tuh kan di outlet tuh kan kita jualannya makanan ya. Dan kalau minuman kita biasanya jualannya bottling. Nah, kemudian saya bilang sama anak kantor, loh selama ini namanya kita jualan bottling, kita dapat apa dari mereka? Ya dapat margin, Bu. Kok enak banget gitu kita jualin mereka. Coba dipanggil gitu. Nah, pada saat itu saya kerjasama sama New Green Tea. New Green Tea gitu kan. Iya, Bu gitu.
kok enak banget produk Anda saya jualin di outlet saya gitu kan. Loh ya kan kerjasama kita udah bagus Bu. Iya tapi masa aku juga cuma jualin produk Anda terus gitu kan, harus ada untung dong gitu kan. Nah di sana akhirnya kita yang ayo coba gitu, misalkan nih kita buat bundling dibungkus Baba Raffi, nanti aku promoin produk Baba Raffi sama produk New Green Tea. Nanti aku buatin juga di outlet bundling untuk makan kebab sama New Green Tea harganya lebih murah gitu ya, beli bundling. Nah dari situ saya bersedia untuk ditarget. Misalkan nih selama ini saya ngambil 1.500 kardus gitu ya per bulan. Oke, berarti kalau kayak gitu nanti saya bisa ditarget sampai 1.800 atau 1.900 kardus gitu ya. Nah dari situ saya minta juga Mas, nanti ketika saya desainin bungkusnya di belakang bungkus Baba Raffi, Anda yang bayarin ya untuk cetak bungkusnya gitu kan. Wow banyak sekali Bu, sekali cetak biasanya berapa gitu, ya paling 5 juta eksemplar gitu kan. Setelah mereka hitung-hitung itu, oke Bu, oke jangan 2.000 ya Bu, misalkan 2.500 saya baru berani gitu ya. Udah akhirnya tim finance saya ngitung-ngitung juga, oke kita berani. Nah akhirnya kita deal, kita buat kolaborasi New Green Tea dengan kebab Turki Baba Raffi, tapi kita dapat untung bungkusnya dibayarin mereka. Nah Anda bisa bayangin dong Bu gitu ya, cetak bungkus tuh mahal banget. Dan bungkus ini kalau yang namanya Baba Raffi, otomatis kan saya akan jual ke mitra-mitra Baba Raffi. Nah ini kan sama aja kayak saya dapat duit di depan dari New Green Tea ya. Jadi sebenarnya yang saya mau omongin adalah dari sebuah bungkus aja itu bisa dapat banyak benefit gitu ya. Oke, contohnya lagi dibungkus, kita juga bisa nih kolaborasi ya. Wah, ini kalau ada Kak Shirin sebenarnya pengen ngajakin Kak Shirin kolaborasi juga nih, seru ya gitu. Nah, contohnya nih kayak dibungkus Baba Raffi, kita kerjasama dengan waktu itu ada film namanya Catatan Akhir Kuliah. Nah, mereka masuk di XX1. Saya pengen marketnya XX1 karena market saya lebih ke menengah dan ke bawah. XX1 kemudian pengen promosi. Akhirnya saya bilang, "Bang, saya pengen dong masuk di film Abang," gitu kan. Abang produsernya. Tapi saya pengen ada adegan ketika mereka lagi belajar atau lagi pacaran gitu sambil makan kebab gitu ya. Tapi nanti saya kasih Bang, untuk di belakang bungkus Baba Raffi ada promonya film Catatan Akhir Kuliah. Outlet saya sudah ada dari Sabang sampai Merauke Bang. Jadi itu kayak promo berjalan. Sekali orang makan itu bisa lihat bungkusnya kurang lebih 3 menit. Nah ini akhirnya dia setuju, saya happy gitu ya. Akhirnya jadi kayak kolaborasi untuk bisa mencapai satu tujuan gitu ya. Next, bungkus juga masih sama. Oke. Next. Nah, ini sama juga ya sama buah vita, kurang lebih sama seperti New Green Tea. Nah, ini juga yang namanya outlet ya. Jadi outlet Baba Raffi dulu itu lebih ke warna merah kuning karena zaman dulu orang seneng yang gonjreng-gonjreng ya. Makin gonjreng makin yahut. Tapi makin ke sini anak muda sukanya dengan warna yang hitam dan kuning, lebih retro dan lebih minimalis. Kita provide juga akhirnya. Kalau tadinya seneng gonjreng, sekarang seneng lebih minimalis, kita adakan. Nah, ternyata outlet kita nggak cuma gerobak aja, kita mulai ada outlet yang booth, ada juga yang di mall ya. Next. Outlet kita pun juga akhirnya mulai berubah bentuk ya, nggak cuma hanya sekedar gerobak ataupun booth atau di mall, tapi kita juga ada dengan konsep kontainer ya, karena sekarang orang-orang senangnya dengan kontainer gitu, kelihatan lebih bersih, lebih rapi gitu ya, tapi juga masih bisa dipindah. Nah, cafe pun akhirnya kita bentuk juga dengan kontainer. Nah, next, makin kesini juga orang nggak hanya senang dengan kontainer, tapi orang maunya bukan lagi retro, bukan lagi minimalis, tapi orang suka dengan aksen industrialis ya. Ini kayaknya kalau desain harus is semua. Industrialis itu apa Mbak? Gitu. Industrialis itu maksudnya adalah dengan cara kayak menambahkan aksen-aksen kayu atau lampu industrial ya. Nah ini kita berikan semua aksen itu di gerobak, kontainer, dan booth kita ya. Jadi kita coba untuk selalu mengikuti apa yang ada di market, maunya apa kita provide. Next. Nah ini adalah outlet kita yang ada di Belanda ya. Jadi kita sudah buka juga di beberapa negara. Di Belanda kita ada di Alkmaar. Nah, di Alkmaar ini lebih menjual tentang yang namanya makanan sehat. Nah, ketika makanan sehat itu kalau di Alkmaar tortillanya menggunakan tortilla cassava. Dengan tortilla cassava itu berarti makanannya gluten free ya. Kalau di sana mereka sangat concern banget terhadap gluten. Jadi ini merupakan masukan yang bagus ya untuk di Belanda ya. Next. Ini juga adalah outlet kita yang ada di
Brunei. Di Brunei 2 ya, kita 1 di mall dan 1 di theme parknya mereka. Nah, ini adalah outlet kita yang di Cina 1 di Yiwu. Yiwu itu adalah di 4 jam dari Shanghai, komunitas muslim terbesar. Kalau di sana orang ngomongnya Papalavi ya, mereka nggak bisa ngomong B, nggak bisa ngomong R. Next. Oke, next ya. Nah, ini adalah outlet kita di Malaysia ya. Kalau di Malaysia itu kita lumayan tuh banyak. Di Malaysia itu, balik sebelumnya, di Malaysia itu kita sudah ada kurang lebih 30 outlet ya di Malaysia, itu under 2 brand. Satu brand Babarafi, bisa balik ke Malaysia. Nah, itu ada brand Babarafi dan ada satu brand namanya Container Kebab. Nah, itu adalah punya kita juga satu grup. Nah, di Malaysia kita ada di Tesco, di Bukit Bintang, di Putrajaya kita ada ya. Jadi kalau yang dari di Malaysia bisa monggo mungkin mampir di foto dan tag ke kita ya. Next. Oke. Nah, ini adalah outlet di Filipina ya. Kalau di Filipina kita ada 16 outlet di Metro Manila. Kalau di Filipina lebih seneng mereka dengan yang namanya menambahkan kondimen kayak saus bawang, saus lemon, saus barbecue. Mereka lebih seneng yang saus-sausan. Next. Ini adalah outlet kita juga di selain Filipina. Nah, ini di Singapura ya, ada satu di MDIS. Next. Ya, ada lagi. Satu lagi outlet di Bangladesh satunya. Bisa disupport untuk next. Kayaknya hang ya. Oke. Nah, next itu adalah outlet kita yang ada di Bangladesh ya. Di Bangladesh ini termasuk adalah grup yang memang grow-nya itu paling cepat ya, karena memang di Bangladesh ini kebetulan yang ngambil adalah grup besar, dan grup besar ini mereka punya kayak beberapa aset gitu ya. Misalkan di supermarket mereka taruh satu, di apartemen mereka taruh satu, kayak di convention center mereka taruh satu juga. Ini lumayan ya perkembangannya. Next. Dan jangan salah ya Bu, Kebab Turki Haba Raffi ini benar-benar merek Indonesia ya, tidak ada merek luar negerinya. Raffi itu adalah nama anak saya. Jadi memang sebenarnya dari gerobakan aja, kalau memang kita tekun, kita benar-benar mengerjakannya di persisten gitu ya, tiap hari itu insya Allah bisa kok ya, namanya menjadi besar. Nah kemudian kita juga mengeluarkan nih ada beberapa varian baru, karena sekarang kan yang namanya zaman COVID, semua orang pengen makan dengan tenang ya. Nah pernah kebayang nggak sih ramen yang biasanya kita beli dengan panas-panas di restoran ternyata bisa jadi frozen food ya. Nah frozen food itu adalah sesuatu yang memang lagi naik daun Bu, ketika lagi zaman corona seperti ini. Frozen kebab itu juga lagi naik daun, padahal sebenarnya kita sudah launching lama ya dari 2012, tapi baru sekarang nih penjualannya naik banget. Nah di Baba Raffi sendiri kita juga mengeluarkan ada varian baru yang namanya Baba Ramen. Baba Ramen ini harganya start dari 33.000 ya, dan kita juga menjual dengan cara reseller gitu kan. Nah jadi ibu-ibu bisa bayangin nih, kalau tadi saya menjual outlet dengan cara franchise, kalau yang namanya frozen food kita bisa dengan menggunakan sistem dropship atau reseller. Itu juga works, tergantung dari produk ibu mau diapakan gitu ya. Nah jadi kalau misalkan ibu-ibu punya jualan barang, you can go with franchise, atau you can go kalau misalkan ternyata hanya mau untuk frozen foodnya aja, you can go with dropshipper, atau bisa dengan keagenan, atau mungkin dengan reseller seperti itu ya, itu hampir sama. Next. Nah mungkin ini yang paling penting during the pandemic ya, itu pertanyaan semua orang, gimana sih caranya Baba Raffi bisa bertahan ya. Sebenarnya kalau kita ngomong yang namanya bisa bertahan itu sudah dari tahun 2019. Saya ngomong ke saya, ini kok kita rajin banget buka outlet, tapi kenapa laporan keuangan kita kok makin lama makin turun gitu kan untuk marginnya. Karena emang biaya sewa naik, biaya karyawan naik, biaya-biaya lain naik, dan biaya naiknya itu nggak kira-kira ya. Daya beli Indonesia tetap sekian, tapi biaya-biayanya naiknya nggak karu-karuan.
Nah, akhirnya saya mencoba untuk mencari alternatif dengan tim. Oke, gimana caranya kita bisa buka bisnis tapi tanpa mengeluarkan biaya sewa, biaya karyawan, dan biaya operation. Kenapa? Karena kalau kita buka restoran, ibu-ibu, biaya-biaya ini kan harus tetap dibayar ya tiap bulan. Nah, kalau lagi lockdown, lagi situasi seperti ini, daya beli menurun, tapi omset nggak ada, tapi tetap kita harus bayar, ya pasti kita akan bangkrut, ya kan? Next business itu adalah tentang bagaimana sharing aset dan sharing ekonomi, ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya adalah seperti ini. Kayak Facebook. Facebook itu adalah perusahaan broadcast terbesar yang tidak punya wartawan satupun. Wartawannya siapa? Kita yang dengan senang hati memberitakan kepada teman-teman kita gitu kan, kita jadi wartawannya. Sama kayak Gojek atau GoFood atau Grab, itu mereka yang perusahaan transportasi yang tidak punya mobil atau motor, ya kan? Yang punya motor atau mobil siapa? Mitranya. Nah, sekarang adalah zaman di mana kita menggabungkan kekuatan. Kita tidak bekerja secara sendiri. Next. Nah, cara kita untuk bangkit during the pandemic adalah akhirnya kita membuat yang namanya kebab kitchen. Kebab kitchen ini adalah kebab di rumah ya, yang dari dapur untuk ibu-ibu tadinya. Karena kita bekerja sama dengan Kementerian Koperasi gitu ya. Dan kita membuat trial program untuk kebab kitchen, pemberdayaan ibu-ibu, untuk ibu-ibu yang single mom, yang menjadi kepala keluarga, harus menghasilkan uang. Nah, mereka kan kadang bingung ya, satu sisi mereka harus jaga anak, satu sisi mereka nggak bisa keluar, tapi tapi harus tetap menghasilkan uang. Nah, akhirnya kita coba untuk membuat kebab kitchen di rumah-rumah dari mitra-mitra kita. Karena bahan baku kita itu sudah frozen, jadi bisa langsung dikirim ke rumah-rumah. Tapi tentunya ada QC-nya, ada standarnya. Contohnya, nggak boleh ada hewan peliharaan. Dapurnya harus minimum ukuran sekian dan sekian. Harus ada tempat pembuangan yang bersih gitu ya. Nah, itu semua sudah ada standarnya. Nah, akhirnya dari situ kita bisa nge-cut off untuk biaya sewanya, biaya karyawannya dari mereka sendiri. Kalau sewanya kan dari rumah mereka ya. Dan juga di cut off untuk biaya operation. Operationnya pasti tetap ada, cuma tidak sebesar kalau di luar rumah, seperti itu. Next. Nah, kebab kitchen ini akhirnya dari rumah ya untuk perempuan, dan alhamdulillah itu merupakan salah satu trial project kita yang berhasil. Next. Dan ketika pandemi tahun 2020 hitting Indonesia, akhirnya kita bisa itu yang namanya pada saat itu minta untuk Gojek, karena kita harus tutup semua outlet, memindahkan titik gerobak kita ke rumah-rumah franchisee. That's why pada saat itu banyak banget usaha yang tutup karena kaget ya, orang nggak berani keluar, karyawan pun juga nggak berani jualan. Kita berhasil memindahkan titik outlet kita ke rumah franchisee, dan itu kita mendapatkan penjualan yang lumayan bagus pada saat itu. Next, ya. Dan ini simple ya, itu menggunakan HP, kayak saya bilang tadi, HP yang memang ada kayak aplikasinya dari inventory, penjualan, itu semua sudah ada. Nah, kemudian kita juga banyak membuat bisnis lagi, kolaborasi dengan biasanya influencer gitu ya. Waktu itu dengan Bayu Skak, salah satunya kita buat konsep bisnis juga gitu ya, yang murah dari 4 juta sampai 16 juta. Nah, ini kalau ibu-ibu mungkin punya hobi memasak gitu ya, nggak ngerti harus marketingnya seperti apa, bisa juga. Kadang adalah zamannya dimana kita berkolaborasi. Bisa juga ngajak temen atau siapa yang punya nama, influencer, kita ada pembagian kayak saham gitu ya, mungkin ya, bagi tugas, saya tugasnya adalah untuk operation dan belakang, yang influencer adalah untuk memasarkan. Seperti itu juga works ya. Next. Dan pada saat itu juga kita sempat untuk kolaborasi juga dengan Sang Pisang ya, karena Sang Pisang ini punya Kaisang waktu itu untuk jualan produk. Jadi tortillanya pakai tortilla Barafi, pisangnya pakai pisangnya Sang Pisang gitu ya. Jadi kita buat menu bareng, dijual di outlet berdua gitu ya, dan kemudian dinaikkan ke media. Nah, ini jadi booming untuk certain times, misalkan 3 bulan atau 6 bulan. Nah, ini jadi sesuatu banget tuh untuk kayak buat isu ya, supaya orang jadi noleh lagi ke Barafi ataupun ke Sang Pisang. Next. Dan bahkan inovasi pun itu juga kita memikir tentang, misalkan nih orang mau ngambil franchise Barafi ya, kadang kan orang mikir, wah Mbak, ngambil franchise Barafi 75 juta duit dari mana? Kalau zaman dulu orang mau minta pendanaan itu kan dari bank. Nah, sekarang pendanaan tuh bisa dapat dari mana-mana.
Salah satunya nih ya dari ada yang namanya dari marketplace. Nah, Bukalapak ini pada saat itu kebetulan kerjasama dengan Baba Raffi untuk yang namanya kerjasama menjual outlet atau kemitraan dari Baba Raffi. Jadi ada cara cicilan 12 kali dicicil dalam setahun atau 12 bulan ya dengan zero bunga gitu ya, dengan 0% bunga. Jadi ini benar-benar kayak kerjasama kita yang bagus banget karena kita tidak lagi konvensional hanya dengan menggunakan bank, bahkan marketplace pun mau. Sekarang pun kalau mungkin Bu mau investasi ya kan banyak sekarang bisnis. Kadang ada bisnis supermarket, kadang ada bisnis barang-barang yang modalnya gede gitu ya. Nah, itu bisa dikerjakan bareng-bareng dengan cara crowdfunding ya. Crowdfunding itu kayak kita bisa misalkan nih bisnisnya butuhnya 1 miliar, kita masukin 100.000 aja bisa, masukin 1 juta aja bisa gitu ya. Tapi rame-rame gitu kan. Nah, sahamnya tentunya rame-rame dengan banyak orang seperti itu. Nah, hari gini kalau kita mau bisnis kita coba untuk mikirin nih banyak dari segala sisi gitu. Nggak cuman hanya sisi menunya seperti apa, bungkusnya seperti apa, jualannya seperti apa. Tapi jualan seperti apa itu bisa banget untuk dibedah ya, dan itu banyak banget yang bisa kita kerjain. Mungkin dari saya itu aja, nanti kita masuk aja ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, baru datang gimana? Luar biasa. Kak Nilam tadi ada outlet di beberapa negara itu. Aduh, luar biasa. Berapa ribu outlet tadi? Gila banget ya. Iya. Banget ya? Luar biasa. 17 tahun, Mas. Ya Allah, itu lama. Tapi keren banget loh. Ini salah satu anak pertama saya ini paling seneng banget sama kebab Turki ini ya. Jadi memang Baba Raffi ini setiap kalau saya pulang selalu bilang, Pak saya pingin kebab. Jadi sampai detik ini selalu pingin kebab Turki. Jadi ya terima kasih nih buat Mbak Nilam juga nih akhirnya bisa. Terima kasih udah ngelarisin. Makanannya Mbak Nilam nih gitu ya. Iya, iya. Oke, mungkin ini pasti banyak ibu hebat di sini yang penasaran ya, pasti pengen bertanya sama Kak Nilam. Nah, ini sekarang kesempatannya, ini waktunya. Silakan yang ingin bertanya, langsung saja diketik di kolom komentar, di kolom live chat. Insya Allah akan kita tanyakan, beberapa pertanyaan insya Allah akan kita jawab. Betul. Ya. Silakan ya teman-teman bertanya nih, mumpung ketemu langsung dengan pengusaha kuliner dan juga beberapa pengusaha di Indonesia yang teman-teman bisa belajar langsung ya, dengan tanya langsung, tanya jawab. Ini kan kesempatan yang langka teman-teman. Jadi dengan komunitas IHB ini teman-teman itu bisa belajar dari orang-orang terbaik seperti Mbak Nilam pada malam hari ini. Betul. Oke. Franchise-nya. Oke, ini ada pertanyaan dari Kashepi Seila. Franchise-nya ada apa aja Kak Nilam katanya? Franchise-nya, oke. Sebenarnya sih, aduh, ini tadi dari panitia nggak boleh jualan ini ya. Mungkin gini aja, kalau Baba Raffi untuk franchise-nya bisa dicek aja di Instagramnya Kebab Baba Raffi gitu ya. Nanti di sana bisa dibantu oleh tim, bisa dilihat juga ada apa aja gitu ya. Kebab Baba Raffi ya, itu aja Instagramnya. Aduh, terima kasih Kak Shepi. Selanjutnya ada dari Interior Tour. Wah, ini akun interior ini. Bagaimana cara importnya, Bu? Bisa ceritakan Kak, Bu, pengalamannya? Mohon dukungan juga untuk channel saya, Kak. Saya baru mulai. Keren, siap. Pasti didukung. Wah, yang mau berkembang nih pasti didukung ya, Mas ya. Pasti kita dukung. Betul. Oke, cara ekspornya mungkin ya. Cara ekspor untuk bahan bakunya ke luar negeri gitu ya. To be honest, sebenarnya kita tidak mengekspor apapun ke luar negeri, karena yang kita ekspor adalah knowledge-nya ya, atau pengetahuannya, atau kita sebut dengan hak kekayaan intelektual brand-nya. Nah, brand ini kan menjadi milik kita daftarkan juga ke luar negeri. Karena kalau kita kirim daging dari Indonesia tidak boleh pergi ke luar negeri, nggak boleh diekspor. Walaupun itu sudah daging olahan. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita mencari pihak ketiga di negara tersebut. Misalkan nih, di Malaysia gitu ya, kita buka kebab. Nah, kita mencari supplier di sana gitu kan. Nah, biasanya ada meat processing
factory, pabrik gitu ya, yang memang bisa memproduksi kebab, kita tanda tangan agreement, mereka produksi sesuai dengan PO atau permintaan dari perusahaan kita atau master franchise kita yang ada di sana, seperti itu. Sama juga seperti gerobak, sama juga seperti bungkus. Karena kita juga mikir harga produk kita ini kan menengah ya Mas ya, dan ke bawah. Jadi otomatis kita harus sangat memikirkan tuh setiap rupiahnya ya. Jangan sampai karena dari Indonesia nanti jadi mahal. Dan kita mengurangi untuk jejak karbon. Karena kalau kita kirim barang ke luar negeri itu kan emisinya sangat tinggi ya, tidak bagus untuk bumi gitu. Apalagi nggak usah COVID, yang namanya CO2 itu luar biasa gitu. Jadi kita berusaha. Kenapa nggak kita yang namanya ngambil dari produk lokal gitu ya di sana, tapi tentunya ada kerjasama yang jelas. Nah dari sana akhirnya kita juga tetap bisa kok yang namanya mendapatkan profit atau margin dari situ. Kurang lebih seperti itu. Tadi menarik tuh, menarik banget loh. Saya baru tahu yang kalau daging itu dari Indonesia ternyata nggak boleh ya. Benar. Berarti kita juga belajar sebenarnya sih. Seorang pengusaha itu walaupun ada tantangan selalu ada solusinya. Iya benar. Ya jadi. Cuman mungkin bahan-bahan lain yang lainnya ada yang dari Indonesia ya. Tetap ada yang dari Indonesia. Rata-rata kita nggak kirim sih, benar-benar kita ngambil produk lokal semua. Tapi yang kita jual sebenarnya kan adalah nama brandnya, kemudian know-how-nya kan bagaimana membangun bisnisnya. Jadi contohnya nih Mas, misalkan nih ada master franchise Malaysia mau buka gitu ya, otomatis mereka akan kirim timnya ke Indonesia belajar tentang bagaimana jalanin outlet, menduplikasi kantornya, ya kan kantor manajemennya gitu kan. Nah itu kan tidak mudah ya untuk seperti itu. Jadi takes time, terus kita pun nanti juga tim kita berangkat ke sana, bantu mereka untuk setup outlet, mendaftarkan merek, mencari bahan baku, mencari peralatan, bangun taste yang sesuai dengan taste lokal seperti apa, cara marketingnya dan lain-lainnya. Jadi sebenarnya PR-nya aja udah banyak, dan the last thing yang kita mau itu adalah sebenarnya ngurusin untuk pabriknya atau dapurnya, karena dapur itu kalau di luar negeri itu mahal banget, PR banget, dan sumber dayanya itu sangat susah gitu ya. Otomatis ya udah kita serahkan aja kepada ahlinya, pakai pihak ketiga yang bisa produksi, seperti itu sih. Dipersimpel aja gitu. Kalau emang ada ahlinya kenapa harus kita ngerjain gitu kan? Iya benar juga. Cuma kalau tadi proses yang ada tim sana ke Indonesia dulu ya, itu kurang lebih berapa lama tuh mereka belajar di sini? Bisa sampai kadang 1,5 bulan sampai 3 bulan ya. Karena kadang tuh nggak sekali, karena kadang tuh mereka kesini, mereka balik ke sana kan, mereka set up ternyata, waduh ini kok nggak bisa ya, gimana kemarin, ayo coba belajar lagi ke sini gitu kan, ternyata kesini pun nanti tektokan lagi gitu kan, kadang sampai zoom call dengan sana, ini harus diginiin, nggak ketemu harus gimana, ini coba cari apa gimana ya, supaya itu proses panjang sih Mas, karena kayak apa ya, kita pun ngirim tim ke luar negeri itu kadang make sure bahwa mereka prepare untuk setup outlet sampai after buka grand launching dan make sure bahwa itu berjalan tuh bisa sampai 6 bulan Mas kadang-kadang. Ya. Lumayan ya. Prosesnya, tapi insya Allah dinikmati ya semua prosesnya ya. Happy banget sih, happy banget. Jadi kayak apa ya, aduh brand Indonesia bisa keluar negeri itu kan something ya Mas gitu. Iya bener banget. Sesuatu banget deh pokoknya. Ya insya Allah itu cita-cita komunitas IHB juga ya. Iya betul. Doakan juga Kak Nilam, semoga kita bisa go internasional. Amin. Oke, selanjutnya ini pertanyaannya dari Kak Dian. Pengen jualan makanan tapi tidak sempat masaknya. Akhirnya jualan baju. Bagaimana ya Kak biar jualan rame? Mungkin ada tipsnya nih dari Kak Nilam. Ini Kak Dian pengennya jualan apa nih? Senengnya di mana nih? Makanan atau baju gitu ya? Karena jujur buka ada apa, saya tuh orang makanan banget gitu. Seheboh-hebohnya saya, enggak kok, aku bisa kok bisnis lain. Tapi ternyata emang soulnya tuh di makanan banget gitu ya. Jadi emang kita harus tahu dulu nih gitu kan, kita nyamannya di mana gitu ya. Dan jujur Kak, saya sama kayak Kakak. Kalau Kakak mah masih mending ya, bisa masak gitu. Gitu kan. Kalau saya masak, keluarga saya panik Kak, kabur semua gitu kan, suami yang anak kabur.
Tapi jujur gitu ya, saya tahu, lidah saya tahu nih, oke makanan mana sih yang bisa dijual, makanan mana yang enak, yang wah ini punya nilai jual nih bakal laku nih kalau diutek-utek dikit gitu ya, dikasih marketing yang pas, bungkus yang gini, di bundling sama apa, ini bakal laku gitu kan. Nah, kalau nggak sempet nggak masalah Kak, sebenarnya tinggal cari aja orang yang pinter masak kayak catering-catering rumahan kecil, ya udah minta mereka kirim ke kita bungkus, kita frozen. Jadi kan Kak, gitu kan. Atau kalau enggak ya udah misalkan nih ternyata Mas Ilham yang jago masak atau Mas Reza yang jago masak gitu kan. Ya udah tinggal oke, situ bagian masak ya, aku bagian jualan. Sudah gitu, kita bagi nih, aku ngambil dari kamu 20.000, nanti aku jual harga 30.000 gitu ya. Loh, kok untungnya gedean kamu? Loh, kan aku keluar biaya marketing soalnya. Ini untuk pasang iklan di IG, untuk pasang status desain-desain di Instagram, di Facebook gitu kan. Jadi ada biaya yang aku keluarin juga. Oh, iya juga ya gitu kan. Nah, jadi kita intinya sekarang adalah zamannya kolaborasi. Nggak kita harus pinter ngelakuin semua ya. Kayak saya nyerah deh kalau yang namanya masak-memasak ya, nyerah. Saya paling benci tuh yang namanya meja berminyak-minyak, terus harus nyuci piring habis tuh. Aduh nggak sanggup, udahlah kalau ada GoFood aja ya. Kita yang happy-happy aja. Iya bener banget. Hebat banget ya. Ya, selalu ada solusi pastinya ya. Betul. Dan selalu ada solusi dari setiap masalah ya. Tadi Kak Nilam bilang beberapa itu 17 tadi ya? 17 tahun ya tadi? 17. Yes. Ya, nah ini ada pertanyaan dari Kak Nur. Nah, saat pertama kali tuh 17 tahun yang lalu, gimana tuh perasaan takut gagalnya, bagaimana cara mengatasinya itu seperti apa? Jujur saya kok tipe orangnya tuh kadang nggak terlalu takut gagal atau gimana gitu ya. Saya tuh bukan tipe orang yang seperti itu, tapi saya lebih mikirin kayak, wah ini perjalanan yang seru nih. Kalau kita buka bisnis kan kayak penuh dengan adrenalin gitu ya. Wah ini kita logonya harus gimana. Halo? Ya, halo, saya tadi sempat keputus. Keputus tadi. Tadi kita kaget, kirain kita yang keputus. Oke, ya jadi kalau saya tuh tipe orangnya emang seneng dengan sesuatu yang baru gitu ya, kayak menjalani bisnis tuh kan kayak penuh dengan adrenalin gitu ya, bangun mereka seperti apa, bisnisnya seperti apa, orang suka enggak gitu kan dengan rasanya gitu kan. Kalau saya sih malah seneng gitu ya, tipenya orangnya seperti itu, excited sama pengalaman baru. Tapi kalau mungkin takut ketika menyangkut modal besar, iya pasti ada takutnya. Tapi kalau saya tipe orangnya adalah lebih ke coba aja dulu. Ketika kita nyoba, itu kan benar kata Masnya tadi kan, selalu ada rintangan gitu ya, dan selalu ada solusi gitu. Pasti sama aja kalau kayak kita kerja kan, kalau satu mentok nanti atasan kita ngomong, oke ini harus begini, jangan begini gitu. Nah sama kalau bisnis mungkin kita cari mentor gitu ya. Mentor tuh kadang ngasih tahu, Nilam kamu jangan begini, caranya harus begini gitu kan. Atau kalau enggak kita cari komunitas bisnis nih, kayak Ibu Hebat, Ibu Berusaha ini kan. Nah ini kan berdaya kok berusaha, astagfirullahaladzim, maaf salah. Nah, ini kan salah satu komunitas bagus ya, yang memang akhirnya bisa membantu ibu-ibu untuk lebih berdaya gitu kan. Nah, mengarahkan. Jadi saya rasa at the end of the day nggak perlu takut sih. Yang penting ketika ada masalah, ya udah hadepin aja, cari cara untuk menyelesaikan gitu. Saya percaya masa sih nggak ada cara, pasti ada lah gitu kan. Apalagi kita punya wadahnya, tempat untuk kita bisa curhat dan saling diskusi gitu tentang bisnis ya, insya Allah lah pasti ada. Wah hebat banget ya, kita juga belajar nih ternyata Mbak Nilam ini juga orang yang nggak takut gagal gitu ya, jadi selalu berpikir solusi dan selalu berpikir kreatif gitu ya. Jadi selalu berpikir ada cara, kalau cara ini nggak bisa pakai cara kedua nggak bisa cara ketiga. Akhirnya ya nggak heran juga teman-teman kalau ternyata Mbak Nilam menjadi sesukses seperti sekarang ini gitu betul. ya. Mungkin itu yang harus kita tiru ya, harus kita contoh di era seperti ini ya. Mau nggak mau kita harus mencari solusi, harus kreatif. Betul. Masih belajar Mas, masih belajar sama-sama. Oke, ini masih kita lanjut pertanyaannya, nggak apa-apa, Kak Nilam? Nggak apa, silakan. Banyak banget yang nanya nih. Oke, ini
pertanyaan tentang usaha frozen nih, gimana? Nilam tanggapannya? Iya, wah sebenarnya ini usaha frozen itu ya justru menurut saya lagi bagus-bagusnya masa pandemi begini. Karena ketika orang mau beli makanan di luar tuh kan kadang worry ya, kayak apalagi pandemi lagi tinggi sekarang, wah ini makanannya oke nggak? Jangan-jangan yang masak lagi batuk uhu-uhu gitu kan? Atau kalau nggak, jangan-jangan dia keringetan terus apa entah kena corona gitu kan, terpapar atau bagaimana itu kan juga jadi worry ya. Nah at the end of the day ibu-ibu lebih senang untuk membeli frozen food karena frozen food itu kan kita anggap kalau suhunya 0 derajat otomatis kan bakteri atau virusnya itu mati gitu ya, dan juga yang namanya kalau dimasak di rumah gitu ya, di prepare di rumah kan lebih sehat, dan ibu-ibu juga maunya nyetok makanan gitu kan, karena ketika anak-anak di rumah, mah makan dong, mah lapar, mah gitu ya selalu gitu. Dan akhirnya frozen food ini menjadi pilihan. Nah, yang lebih bagus lagi adalah saya udah mulai frozen food ini sebenarnya dari 2012, Mas. Tapi tidak terlalu berjalan. Kenapa? Karena zaman dulu belum ada pengiriman yang cukup cepat untuk khusus makanan. Nah, kalau sekarang udah banyak tuh, ada NCS, ada Paxel gitu ya, yang one night service bisa nyampe di rumah kita gitu ya dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau zaman dulu kirim pakai JNE 3 hari, otomatis kita harus kasih apa tuh namanya styrofoam, dikasih apa tuh dry ice, itu aja udah mahal banget gitu kan, untuk biaya mungkin aja udah 60-70 ribu sendiri gitu, belum ongkos kirimnya, belum barangnya gitu ya, very expensive. Nah kalau sekarang ada Gojek lagi, ada GoFood gitu kan, ada same day atau ada apa namanya instan gitu kan, itu sangat membantu. Jadi sekarang zaman kejayaan frozen food, ibu-ibu jangan sampai kelewat ya. Nah itu ini waktunya justru ya. Waktunya banget ini gitu. Iya. Jadi saat yang tepat untuk memulai. Jadi nggak usah mikir lagi ya. Jadi langsung aja action gitu ya. Betul ya. Nah tadi kalau di pertanyaan sebelumnya Kak Nilam cerita tentang tidak takut gagal mungkin ya. Nah pertanyaan selanjutnya ini berhubungannya dengan rasa malas. Gimana nih Kak Nilam untuk mengatasinya nih? Pasti mungkin ada 1-2 momen ya, ada rasa malas dan gimana caranya untuk masa-masa lagi malas, masa-masa lagi lagi boring seperti itulah gitu loh. Gimana ngatasinya nih Kak Nilam? Banyak-banyaknya kepo dengan kehidupan ibu-ibu yang lain. Terutama ibu-ibu yang sukses ya, banyak kepo kita. Karena kalau kita kepo, kita pasti yang aduh kok si ibu itu bisa beli mobil baru gitu ya, padahal masa pandemi bisnis ya kan nggak selalu jelek loh, kepo tuh nggak selalu jelek, tergantung bagaimana kita memanage energi itu kan. Kadang kalau misalkan nih jujur saya aja gitu ya, kalau ngeliat temen, wah kok dia bisa sukses ya, wah masa pandemi gini kok malah bisa survive, dia kok malah bisa beli mesin mahal dan gede gitu kan. Akhirnya saya tanya-tanya, saya wawancara, saya dudukin gitu, bahkan kadang ayo ngopi gitu kan, tapi kita swab antigen dulu biar sama-sama aman. Saya malah yang benar-benar gali banget ilmunya, ternyata dia ya itu tadi, ternyata dia ada investasi di mana ketika lagi corona begini malah naik gitu kan. Oh ternyata dia kebetulan kemarin menjual sempat kayak rapid test gitu kan, masker dan lain-lain, makanya dia lagi bagus banget. Dia kemarin kan buka ada perusahaan medical gitu ya. Atau kalau enggak, oh iya kemarin ternyata saya beli emas pas lagi harganya turun, sekarang lagi tinggi-tingginya nih saya jual gitu kan. Wah, makanya saya bisa beli mobil. Nah, jadi kadang kita harus belajar dari orang lain ya, memanage kekepoan itu dengan sesuatu yang positif ya. Karena kalau malas, Bu, gitu ya, yang bisa mengalahkan tuh sebenarnya diri kita sendiri. Gitu ya. Dan bukannya at the end of the day kita sukses, kita berusaha, kita menjadi berdaya itu sebenarnya bukan untuk membuktikan ke orang lain atau kepada siapapun. Tapi sebenarnya pembuktian itu adalah kepada diri kita sendiri. Itu adalah pembuktian paling besar. Karena kalau kita bisa membuat diri kita feel good, lebih berdaya ya, apalagi kayak yang dilakukan Kak Sherin gitu ya, Kak Bella, itu kan sesuatu yang memberdayakan
orang lain ya, itu kan bahagia banget ya Mas ya. Jadi kita kayak kecipratan energi positifnya. Nah, jadi tinggal pilihan kita mau dihabiskan waktu kita untuk malas atau menghasilkan sesuatu yang memang bisa impactful untuk lebih banyak orang dan gak hanya diri kita sendiri. Oke, Keren insya Allah. banget. Itu keren banget yang tadi kita Berarti- harus kepo itu loh. Iya, berarti harus. Jadi intinya sering-sering memotivasi diri dengan cara kita kepo dengan orang lain, dan kita juga banyak belajar. Nah, ini poin-poin Benar. malam hari ini kita dapat banyak banget ya dari Mbak Nilam ya. Iya, betul. Dan kan sekarang tuh banyak yang bilang kadang hidup kita juga ditentukan oleh siapa yang kita follow, Bener. siapa yang kita subscribe ya. Betul. Semoga yang kita follow, yang kita subscribe bisa jadi motivasi ya buat kita. Yes, betul banget. Yes. Selanjutnya, ini keren nih tentang relasi nih. Bagaimana Kak Nilam? Bagaimana cara mendapatkan relasi yang begitu luas sehingga Kak Nilam bisa bekerja sama dengan banyak brand dan bisa buka outlet di luar negeri. Nah, ini gimana nih Mbak Nilam? Ya, oke. Mungkin pertamanya itu adalah gini, ketika kita berbisnis, itu alangkah bagusnya juga kalau kita bisa menaikkan profile atau branding dari diri kita sendiri, gitu ya. Karena at the end of the day, tapi kalau saya ya, kembali lagi kan orang itu kan beda-beda ya, orang beda-beda. Ada yang nyaman maju di depan, ada yang enggak. Nah, kebetulan kalau saya emang senang ketemu orang baru gitu ya. Meeting dengan orang baru gitu, itu kayak energi buat saya. Saya memang orangnya ekstrovert gitu ya. Dan ketika saya kenalan orang baru, tentunya kita harus follow up ya. Dan kembali lagi kalau kadang kita ketemu orang baru tuh sering, tapi ya udah kartu nama is just kartu nama, kontak hanya kontak gitu. Karena kita tidak pernah follow up. Nah, ketika kita punya kenalan, kalau bisa tuh benar-benar maksudnya kita ajak ngobrol gitu ya, kita gali potensi apa yang emang bisa kita gali untuk kedepannya, dan juga at the end of the day kita harus bisa ngasih impression. Nah, ketika kita ngasih impression, tentunya harapan kita kedepannya akan diajakin kerjasama ya, kerjasama yang mungkin ke depan itu punya potensi bagus. Nah, contohnya ketika dulu saya baru pindah Jakarta, Ibu ya dari Surabaya, saya nggak punya teman sama sekali. Nah, cara cari temennya gimana? Saya sempat ikut lomba gitu ya, terus habis itu ternyata menang gitu ya, dan menang dapat beasiswa sekolah S2. Itu adalah lingkaran teman-teman pertama saya ya di luar bisnis yang saya punya. Tapi ternyata lingkaran ini bagus banget gitu kan. Nah, dari sana saya gali, oke, dari teman A saya kenal ABC, dari teman A saya kenal ABC gitu ya. Terus kemudian dari sana kadang saya suka menampilkan di Instagram profile saya lagi sekolah, saya lagi berbisnis, dan ternyata banyak banget nih, kayak contohnya di grup ini ya ngajakin saya untuk seminar gitu kan, otomatis kan orang jadi kenal nih Nilam tuh siapa gitu ya. Dan ketika orang kenal Nilam siapa, itu akan lebih mudah untuk orang trust kepada kita nggak perlu jelasin gitu kan. Misalkan nih saya ngomong, Mas Ilham, aku tahu Mas Ilham loh, Mas Ilham kita kerjasama yuk gitu kan. Nah, kalau Mas Ilham udah tahu saya kan enak ya ngomongnya gitu, secara kan Mas Ilham kan host terkenal gitu ya. Nah, kalau saya gitu kan, kalau belum tahu Nilam itu kan kayak Mbak siapa, mau ngapain gitu kan kesannya kayak kok tiba-tiba ngajakin kerjasama, siapa lu gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah tahu, otomatis kan kayak apa ya, orang sudah punya trust gitu. Dan makin kesini kita pupuk terus tuh gitu. Saya mulai diajakin juga sama kementerian gitu kan, karena melihat sepak terjang saya juga di bisnis, saya juga banyak mengerjakan CSR program. Sama Wabah Raffi kita pun juga ada program mentoring ya, kita ngadain juga gitu. Itu for free juga untuk memberi impact kepada pengusaha gitu ya. Kita ngadain pelatihan gratis dan lain-lain, hingga akhirnya sampai banyak sekali diundang untuk di event kayak by US Embassy, by Australian Embassy gitu ya. Terus berapa kali diundang ke di luar negeri. Nah, sama di luar negeri pun kenalannya pun kita juga tidak hanya sekedar basa-basi yang oke, teman gitu atau gimana, tapi lebih ke aku punya bisnis loh, bagus loh, going franchise loh, tertarik nggak kalau misalkan kita buka di negaramu gitu ya. Tapi mungkin juga tetap halus ya, nggak yang hard selling banget. Nah, mungkin setelah kita sama-sama balik di Indonesia,
kita follow up tuh gitu kan kenalannya, kita email-emailan, kita set Zoom bareng, kita lebih ngomongin sesuatu yang konkret gitu ya, kayak pengalamanmu apa sih, kamu punya SDM apa aja, nah aku punya ini, oke gimana kalau kita gabungin, tapi tentunya buka di sini kan perlu modal gitu, ya udah nanti kita cari either dari crowdfunding atau memang mungkin ada investor yang nanti kita kenalkan ke dia dan dia punya reputasi yang memang bisa menjalankan gitu ya sebagai operator. Jadi memang at the end harus benar-benar dikerjain seperti itu sih. Oke, tadi saya dibilang host terkenal, aduh, wow. Memang terkenal. Saya hostnya cuma di HB doang. Gitu. Nah, semoga tadi nanti Kak Nilam kedepannya nggak lupa juga ya sama kita ya. Sama Ilham dan Pak Reza, tetap inget ya. Ingat dong. Nanti habis ini kita bilang Pak Reza host duanya. Indonesia. Bisa jadi Pak ya. Oke, mungkin ini masih banyak banget pertanyaan, tapi kalau kita lanjutin tengah malam nanti selesainya ya. Mungkin bisa beres sampai jam 2 pagi ini ya. Oke, jadi kita nih banyak belajar ya malam hari ini ya dari Mbak Nilam, dan ini sesuatu yang berharga banget ya. Ini baik saya pribadi, Kang Ilham juga, dan juga ibu-ibu yang datang semua di acara webinar malam hari ini, kita bisa banyak mengambil hal-hal positif ya dari Mbak Nilam. Jadi intinya ternyata untuk jadi pengusaha itu ya harus punya banyak cara, orangnya optimis dan selalu bisa memotivasi diri juga, dan yang penting supel juga, mau nggak mau ya tersupel ya. Seperti itu. Dan ini kita bisa belajar dari sosok Mbak Nilam, dan apa yang dimiliki oleh Mbak Nilam ini sebuah karakter positif yang harus ibu-ibu miliki. Kenapa? Karena karakter positif inilah yang bisa membuat perubahan besar dalam diri ibu-ibu mungkin dalam waktu beberapa tahun ke depan. Insya Allah. Insya Allah. Oke. Baik, mungkin ini aja ya sesi kita bersama Kak Nilam. Ya. Kita mengucapkan terima kasih banyak Kak Nilam. Terima kasih banyak Kak Nilam. Sudah meluangkan waktunya. Kalau ada salah kata, terima kasih banyak. Kita juga mohon maaf. Kita juga mohon maaf ya kalau ada salah kata juga. Tadi PPT-nya sempat nge-lag ya karena jaringan di sini. Mohon maaf ya. Buat ibu-ibu yang mau ucapkan terima kasih, mau kirimkan doa, silakan nanti setelah sesi ini silakan mention ke Instagram Kak Nilam juga. Betul. Di nilamsari_sahadewa. Betul ya Kak Nilam? Silakan di-mention dan jangan lupa juga di-mention ke IHB. Betul. Silakan kirimkan ucapan terima kasih dan doa-doa ke Kak Nilam. Betul. Terima kasih Kak Nilam sekali lagi, semoga sehat selalu. Sehat selalu, semoga terhindar dari COVID dan selalu sukses dan aktif. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap banget ya, malam ini kita belajar banyak banget ya. Ini mah ilmunya kalau daging yang versi mahalnya. Bener, ini kalau kita datang workshop ya, workshop dan seperti ini, dapat ilmu seperti ini perlu bayar berapa juta? Mahal banget pasti. Mahal banget, jadi ini beruntung banget ya, ini buat ibu-ibu atau teman-teman yang datang ke webinar malam hari ini, mungkin diundang, dikasih linknya oleh teman-temannya, dan mungkin bingung ini komunitas apa sih, bisa kerasa nggak sih dampak dan manfaat dari acara malam hari ini? Iya, betul banget. Iya. Ini kita adakan setiap minggu loh. Setiap minggu. Jadi kebayang kita bisa belajar sesuatu hal yang kalau kita datang di luar sana, belajar dari sosok-sosok hebat, itu sekali keluar bisa jutaan rupiah. Tapi di webinar seperti malam hari ini yang setiap minggunya selalu rutin ya, kita datangkan pembicara-pembicara hebat, itu teman-teman cuman bergabung berapa? 200.000 doang. 200.000. Iya. 200.000 sekali makan di mall ya. Padahal dapat apa gitu loh. Tapi ini sekali 200.000 dapat manfaat seumur hidup yang bisa mengubah kehidupan ibu-ibu sekali ya. Insya Allah. Tapi kita tidak menjamin ya ibu-ibu bahwa ibu-ibu akan sukses di sini. Tapi insya Allah kita akan selalu mendampingi, menemani setiap prosesnya, setiap langkahnya. Insya Allah. Betul banget, insya Allah. Jadi intinya disinilah sarana ibu-ibu belajar ya, bagaimana menjadi seorang wanita yang sukses ya, belajar banyak hal ya mengenai
jiwa entrepreneurship ya, tentang parenting juga ya dibahas, termasuk juga mengenai finansial, keuangan juga. Jadi intinya banyak banget hal positif yang bakal kita dapatkan di sini, dan ini karena zaman COVID ya, dan ini kesempatan sebenarnya buat ibu-ibu bisa belajar di IHB. Kenapa? Karena kita juga ngajarin bagaimana caranya ibu-ibu bisa berjualan dengan cara online. Betul. Betul ya? Insya Allah. Dan kita sudah sediakan produknya juga ya. Ya. Wah, ini keren nih dari Cafebi. Komunitas positif. Bener banget. Benar banget. Komunitas adalah imunitas. Betul. Ya, jadi kita walaupun kita di hidup misalnya lingkungan kita nih nggak terlalu toksik atau nggak terlalu negatif, tapi kan kadang kita suka drop ya, suka kadang males, kita kadang suka turun semangatnya. Nah, kita kembali lagi lah ke komunitas IHB. Kita setiap minggunya di charge. Kalau handphone tuh lowbat, pasti kita harus di charge terus kan. Sama dengan diri kita. Jadi kita kumpul lagi di komunitas ini, kita sharing lagi, kita sama-sama belajar, dan insya Allah nanti akan naik lagi semangatnya. Iya, Gitu. betul. Jadi ya banyak banget ya. Jadi ini sebuah komunitas yang betul-betul bisa memicu kita semua untuk jadi lebih baik dibanding sebelumnya. Betul. Ini Dan ada testimoni lagi nih dari yang udah gabung. Apa katanya? semua webinar di IHB itu sangat bermanfaat sekali. Jangan dilewatkan kesempatan yang materinya ini mahal banget. Tapi dengan gabung di IHB, hanya daftar 2.000 aja sudah banyak banget ilmunya. Betul. Betul. Luar Soalnya 2.000 biasa. ini terlalu murah ya. Sebenarnya. Bener loh, dengan Iya. manfaat yang didapetin ini nggak seberapa sih ya. Karena kita dulu atau datang seminar itu ratusan ribu ya. Iya. Ya ini 200.000 sekali selamanya gitu loh. Sekarang pun walaupun online, seminar masih semahal itu loh. Bener. Iya, walaupun online. Seminar masih ratusan ribu. Ini 200.000, ibu-ibu bisa ikut semuanya, all in, semua dapat setiap minggunya. Pokoknya bisa jualan, bisa dapat cuan juga, dan insya Allah berkah. Betul. Jadi banyak manfaatnya ya. Jadi intinya kalau seandainya sudah melihat banyak manfaatnya di komunitas ini, Ya. jadi Apa yang jangan harus pikir dilakukan? lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah secepatnya untuk gabung di komunitas ini. Nah, itu Seperti dia. itu, Ya. gitu. Jika dapat link ini dari referensi teman, silakan ditanyakan, silakan dihubungi. Tapi kalau misalkan mau kepoin dari Instagram juga, silakan. Ada linknya di sana, silakan diklik aja dan yuk mari bergabung. Karena dalam waktu dekat ini akan ada sesuatu yang sangat menarik, tapi kita belum bisa bocorin. Ya, belum boleh bocorin ya. Nanti dulu. Nih, nanti Ya. aja. Jadi nanti khusus member premium kita akan ada sesuatu yang sangat menarik. Nanti akan kita umumkan di grup khusus member premium. Pokoknya menarik banget lah ya berhubungan dengan nanti bener-bener dengan Ya. keren banget deh. Tapi hanya untuk member premium ya. Jadi kalau yang belum bergabung gimana Kang Iwan? gabung dulu. Oh gitu. Ini kesempatan besar loh. Mau dapat reward yang kita tunggu ya. Kita Aduh, keceplosan. Aduh, rewardnya keceplosan. pokoknya kayaknya Ah, ya gitu. Penasaran kan? Kita tunggu tanggal mainnya. Tapi yang Oke. pasti komunitas ini akan memberikan yang terbaik buat ibu-ibu hebat yang ada di sini. Emang tugas saya buat penasaran. Wah gitu, memang tugas kita ini memang buat penasaran gitu. Tapi Kang Ilham ya, yang paling jago lah beliau ini buat pemasaran, penasaran ke semua gitu ya. Ya, begitulah. Jadi pokoknya tungguin aja info terbarunya hanya di grup premium. Ya. Silakan dicek, dipin, diaktifkan notifikasinya. Di Instagram juga boleh, kita akan share juga. Jangan sampai kelewat. Pokoknya clue dari kita pokoknya nanti awal bulan. Betul banget. Awal bulan. Awal bulan pokoknya. Ditunggu aja ya tanggal mainnya. Gitu. Bakal ada nah, itu. Sesuatu yang pokoknya membuat ibu-ibu semua dengan tersenyum pulang ke rumah itu begitu menang gimana ya gitu Iya, ya. bakal ada begitu menang apa? Begitu menang. Udah. Penasaran Semakin lagi ya. lama kita ngobrol semakin keungkap. Bener, Bahaya. bener. Kayaknya harus kita secepatnya untuk off dulu deh biar Iya. buka deh. Ya, ini saya makin ngomong juga makin berubah, Ben. Iya. Wih. Karena kita juga apa ya saking excitingnya Iya. gitu ya. Jadi kita nggak sabar juga pengen umumin sih, tapi ya nantilah tunggu tanggal mainnya deh. Tuh. Oke, jangan lupa juga nanti tanggal 18. Oh ya, saya mau ambil sesuatu dulu tuh. Oh apa ini? Wah ini Kang Ilham ini selalu ada sesuatu yang baru nih gitu. Kita tunggu ya Kang Ilham ya. Jadi keren deh. Jadi ibu-ibu ini beruntung loh di komunitas ini bakal dapetin kejutan-kejutan yang luar biasa yang mungkin ibu-ibu gak kepikiran gitu loh ya. Jadi komunitas ini nggak cuma sekedar jualan, tapi banyak hal yang bisa dapetin bagi yang berprestasi ya.
sakit. Ya, jadi, maaf tadi saya lari-lari. Jadi akan ada ini. Akan ada webinar tanggal 18. Tanggal 18 itu akan ada webinar bersama Makmuri. Jadi kawan-kawan akan mendapatkan akses yang sangat luar biasa. Selama 3 jam kita akan training bersama Makmuri. Bagaimana cara jualan nanti by Zoom. Nanti jadi prakteknya akan lebih detail lagi, akan lebih experience-nya lebih sangat baik lagi. Jadi silakan bagi yang belum bergabung silakan ikut juga sekarang. Sampai Pak. Ya, Tadi jatuh 18 Juli. 18 Juli ya. Iya, Event 18 besar loh Juli, ini. iya. Jadi Bersama dari Makmuri. Makmuri ya, pengarang buku emak-emak jago jual. Ya, ini cocok banget karena Cocok loh. Makmuri itu emak-emak juga dan sudah membuktikan bagaimana caranya. Memang namanya mama tuh masih jagoan semua deh. Iya. Gitu. Iya benar. Ya, jadi ya itu acara kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman bisa dapat banyak hal ya. Tapi satu hal yang pasti dari semua yang teman pelajari pada malam hari ini, intinya cuma satu. Kalau cuma sekedar belajar itu rugi. Jadi Benar. kita harus belajar, kita harus sakti, kita pahami, dan kita harus praktekin. Ya kita harus jalankan semua yang sudah pernah kita tahu. Karena apa? Karena kunci sukses itu bukan cuma sekedar belajar, tapi kita mau action seperti itu. Betul. Jadi kita harap bagi ibu-ibu yang hadir di webinar malam hari ini ya, kita berharap untuk bisa berubah menjadi jauh lebih baik ya. Dari segi finansial, dari segi mungkin ibadah juga ya, dan Betul. banyak hal ya. Jadi intinya Insya Allah. ini sesuatu yang intinya teman-teman kalau gabung di sini nggak akan rugi deh. Betul. Gitu. Insya Allah. Oke. Oke. Mungkin itu aja sesi kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah hadir di YouTube dan juga di Instagram. Betul. Di Instagram Ya, masih ada yang standby nggak? Coba kita cek dulu. kita cek dulu ya di Instagram ya. Oh masih. Tadi sempat ada berapa puluh orang juga. Betul, Alhamdulillah. betul. Terima kasih. Walaupun Betul, tadi sempat banyak agak putus-putus ya. Tadi Iya. sudah kita tanggulangi, sudah kita perbaiki maksudnya, dan sudah agak lancar tadi. Terima kasih sekali lagi yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Kita mengucapkan mohon maaf bila salah-salah kata, bila ada salah perbuatan, dan ada kendala-kendala saat webinar karena ini live ya. Ya. Jadi apapun yang terjadi Itulah itu ya memang itu kejadiannya. Jadi itulah serunya. betul. Itulah kenapa tadi sempat PPT nge-lag ya. Gitu Ya ya. itulah namanya live ya. Jadi kita nggak tahu, kita nggak bisa prediksi apa yang terjadi saat live. Jadi, terima kasih lagi sekali lagi Ya. kepada ibu hebat semua. Semoga sehat selalu, stay safe, tetap menerapkan protokol Kesehatan. ya, karena kita sudah di tingkat yang tinggi lagi nih ya. Membahayakan Ya, gitu semoga kan. kita bisa menekan lagi dan kita segala semuanya terlepas dari mara bahaya. Amin. Betul. Amin. Oke, saya Ilham Putra Kusuma pamit undur diri dan rekan saya Reza Hidayatullah pamit undur diri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Itu masa nggak tahu ketawa itu, itu